Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Agung Channel di sini. Kalau teman-teman perhatikan, sekarang ini tuh banyak orang yang memiliki senyum yang memukau. Giginya putih, kinclong gitu kan, jadinya tampak manis. Mereka bisa begitu salah satunya karena rajin menggosok gigi. Tentunya menggunakan pasta gigi dong, ya masa pakai semen. Tapi teman-teman pernah nggak sih bertanya, orang di zaman dulu waktu pasta gigi belum ditemukan, mereka kalau gosok gigi pakai apa ya? Pada tahun 5000 sebelum Masehi, zaman Mesir kuno, orang-orang sudah memiliki kebiasaan untuk membersihkan gigi. Mereka menggunakan bahan dari campuran garam, lada, daun-daunan, dan beberapa jenis bunga. Bahan-bahan itu hanya dioleskan saja di gigi mereka dan tidak dengan cara digosok menggunakan sikat seperti yang kita lakukan sekarang ini. Kemudian pada tahun 500 sebelum Masehi, masyarakat di India, Cina, Roma, dan Yunani pada waktu itu tercatat sudah menggunakan pasta gigi yang berbentuk bubuk. Sebenarnya kalau bentuknya bubuk ya kurang cocok ya kalau disebut pasta gigi. Ya mungkin lebih tepat disebut bubuk pembersih gigi gitu ya. Serbuk itu terbuat dari pecahan tulang ikan, kulit telur, atau kulit kerang. Bahan itu ditumbuk secara halus dan terkadang mereka menambahkan daun-daunan hijau seperti daun mint agar nafas mereka itu menjadi lebih segar. Nah, itu tadi untuk pasta giginya. Untuk sikatnya waktu itu belum seperti yang kita gunakan sekarang ini, tapi masih menggunakan ranting pohon atau kain kecil. Beberapa orang ada juga yang menggunakan jari mereka. Jadi jari mereka dikasih bubuk gerusan kerang tadi, lalu digosok-gosokkan ke dalam mulut mereka. Widih, agak jorok ya sebenarnya kalau dilakukan saat ini. Pada tahun 1800-an, orang mulai menggunakan sikat gigi dan pasta gigi yang lebih praktis. Tetapi waktu itu pasta gigi belum seperti sekarang, harganya pun masih mahal. Jadinya pada waktu itu, hanya orang-orang tertentu saja yang bisa membelinya, biasanya dari kalangan kaya atau bangsawan. Ya karena orang biasa atau orang yang ekonominya lemah tentu saja kesulitan untuk membeli pasta gigi, karena masih mahal kan? Saat itu bahan yang digunakan adalah campuran bahan-bahan tertentu dengan garam, ada juga yang menggunakan bahan gliserin dan ada juga yang menggunakan arang. Untuk wadah penyimpanannya sendiri, pasta gigi pada zaman itu ditempatkan di sebuah toples kecil yang terbuat dari kaca. Ada juga yang menempatkannya di gelas kecil atau mangkuk yang terbuat dari keramik, sehingga tentu saja agak repot dan berat kan? Terkadang saat hendak digunakan, wadah itu jatuh dan pecah. Ya namanya juga digunakan di kamar mandi yang licin kan? Jadinya ya berisiko jatuh. Karena bahannya kaca dan keramik, kalau jatuh ya udah berantakan. Pada tahun 1824, seorang dokter gigi yang bernama Dokter Peabody menambahkan busa pada pasta gigi yang ia ciptakan. Busa itu adalah hasil dari bahan seperti sabun. Memang agak aneh sih ya kalau gosok gigi kok nggak ada busanya. Aku dulu pernah gosok gigi dengan pasta gigi yang nggak berbusa gitu, dan rasanya itu kok kayak kurang seger gitu loh. Iya kan? Karena menurutku salah satu nikmat gosok gigi ya adalah ketika menggosok dan merasakan ada busa di mulut kita. Jadinya mulut kita itu kayak ada sensasi basahnya gitu. Bener nggak? Pasta gigi kemudian berkembang. Bahan-bahan lain kemudian ditambahkan, salah satunya adalah kapur. Bahan itu ditambahkan pada pasta gigi oleh John Harris pada tahun 1850. Mungkin penambahan bahan kapur itu fungsinya biar gigi lebih kuat dan putih gitu ya. Karena bahan kapur pada waktu itu juga digunakan sebagai bahan tambahan untuk membuat bangunan, agar bangunan itu menjadi lebih kuat dan kokoh. Pada tahun 1873, pasta gigi untuk pertama kalinya dibuat secara massal. Pasta gigi saat itu juga sudah ada bahan tambahan pewangi, sehingga sehabis menggosok gigi, mulut orang akan terasa segar dan harum. Sebelum itu pasta gigi ya masih tidak ada baunya, jadinya ya netral aja gitu loh teman-teman. Nah, tadi kan dijelaskan bahwa pasta gigi waktu itu ditempatkan di sebuah wadah seperti toples atau mangkok kecil gitu kan. Lalu muncul pertanyaan, lah apa nggak berat itu? Apa nggak resiko pecah gitu? Lawang orang gosok gigi kan di kamar mandi kan? Kalau pegang toples yang basah terus licin jatuh gimana? Apa nggak ngeri? Betul, oleh karena itu pasta gigi kemudian ditempatkan pada wadah botol tube seperti yang kita kenal sekarang ini. Penemunya adalah ayah dan anak dari New London, Connecticut yang bernama Dr. Washington Networth Sheffield. Ia memberi nama produknya itu yaitu krim Dr. Sheffield Cream Dentifrice. Nah, ada cerita yang menarik nih teman-teman saat wadah pasta gigi dalam tub itu ditemukan.
Jadi saat itu, anak dari Dr. Seinfeld sedang bepergian. Ya, dia kan kayak orang yang memang terbiasa bepergian gitu. Ia lalu menempatkan barang-barang bawaan di tasnya dong. Ya biasalah kayak orang yang mau bepergian gitu. Termasuk kebutuhan mandi seperti sabun dan pasta gigi. Tetapi mungkin karena tas yang ia gunakan terguncang-guncang selama perjalanan, botol kaca tempat menyimpan pasta giginya itu pecah. Pakaiannya jadi kotor sebab terkena pasta gigi kan. Dia yang jengkel lalu mikir, wah ini gimana ya biar menyimpan pasta gigi itu aman tapi juga praktis, mudah dibawa kemana-mana. Soalnya setiap kali pergi kadang itu pecah gitu loh. Waduh, repot banget kan. Ya bingung mikir gimana caranya tapi nggak nemu juga. Hingga kemudian saat ia berkunjung ke Paris pada suatu ketika, ia melihat seorang pelukis jalanan yang menggunakan wadah tub untuk catnya. Lalu dia tuh kayak, wah lah ini cocok juga kalau diterapkan di pasta gigi ini. Dan akhirnya ia mengatakan hal itu kepada ayahnya, yang lalu oleh ayahnya ide itu diaplikasikan di pasta gigi. Jadinya selain aman, pasta giginya itu mudah digunakan karena hanya tinggal ditekan gitu kan. Istilahnya apa ya, dipelodot gitu loh guys. Dan penempatan pasta gigi dalam wadah tub dinilai sangat efektif hingga sampai saat ini masih digunakan. Nah, tapi jangan dibayangkan bahwa tub itu kayak yang sekarang ya teman-teman. Kalau dulu tubnya itu masih terbuat dari wadah metal gitu, dan untuk membukanya mesti dibutuhkan semacam kunci yang diputar atau kayak penggulung besi gitu loh. Jadi meskipun wadahnya sudah lebih praktis, tapi ya untuk menggunakannya masih agak repot. Tapi ya intinya kalau dimasukkan ke dalam tas dia lebih aman lah, nggak bakalan pecah dan mengotori baju-baju. Pada abad ke-20 ini setelah perang berakhir, deterjen buatan menggantikan sabun pada pasta gigi. Pada tahun 1950, fluoride ditambahkan pada pasta gigi untuk mencegah gigi busuk dan menguatkan enamel. Saat ini ada banyak sekali macam pasta gigi di pasaran, dan semuanya itu bagus-bagus. Mulai dari yang bisa membuat gigi putih, khusus peminum kopi dan perokok, ada yang untuk gigi sensitif, agar nafasnya segar, wah pokoknya macam-macam lah. Nggak kayak dulu yang masih begitu merepotkan. Nah, kita itu termasuk beruntung ya, hidup di zaman dimana semua ada dan praktis. Dulunya gosok gigi itu sangat merepotkan. Coba aja ya bayangkan ya, kalau mau gosok gigi, mesti menggerus tulang ikan dulu. Belum lagi sikat giginya yang dari ranting pohon. Waduh, ribet banget lah pokoknya. Tapi sekarang pasta gigi sudah lebih praktis. Dan salah satu merek yang sering kita gunakan adalah Pepsodent. Teman-teman ketika mendengar nama Pepsodent pasti langsung tahu kan? Karena Pepsodent itu sudah lama ada di Indonesia. Bahkan mungkin teman-teman mengira bahwa Pepsodent ya adalah pasta gigi merek Indonesia. Tapi ternyata bukan loh. Ya kayak Silver Queen itulah. Dulu tak pikir itu coklat merek luar negeri, ternyata buatan Indonesia. Nah kalau Pepsodent ini, dulu ia tak pikir merek Indonesia, ternyata merek luar negeri, jadi kebalikannya gitu. Menurut catatan sejarah, Pepsodent pertama kali diluncurkan di Inggris pada dekade 1920-an dan menyebar ke negeri-negeri jajahannya termasuk Hindia Belanda, Malaya, dan Temasek atau sekarang disebutnya Singapura. Nah, Pepsodent itu sendiri berdiri pada tahun 1915 di Amerika dan didirikan oleh Pepsodent Company of Chicago. Lalu kenapa sih kok dinamakan Pepsodent? Karena salah satu formula asli yang digunakan pada pasta gigi itu mengandung pepsin. Ya semacam bahan yang dirancang untuk memecah dan mencerna endapan makanan pada gigi gitu. Jadinya saat ia diaplikasikan atau digunakan, gigi itu menjadi lebih bersih dan sehat. Karena itu, pasta giginya dinamakan Pepsodent. Nah, ada yang menarik nih teman-teman. Kalau teman-teman perhatikan di film King Kong, sebenarnya ada sebuah iklan besar yang tertulis Pepsodent di sana, yang ada di Times Square di New York City. Aku dulu waktu nonton di bioskop dan lihat iklan itu kayak kaget gitu loh, kok ada Pepsodent sih? Dan hampir semua yang nonton pada waktu itu juga kaget, kayak geli ketawa gitu. Loh, kok Pepsodent? Aku mikir ya pada waktu itu apa nggak salah nih film ini? Apa sutradaranya lagi mabuk atau gimana? Tapi ternyata tidak. Memang Pepsodent sudah ada sejak zaman dulu, dan ia dibuat pertama kalinya di Amerika. Ya karena dulu kan tak pikir ya merek Indonesia gitu kan, dibuat di Indonesia. Tapi ternyata ia dibuat di Amerika dan sudah ada sejak zaman dulu, sejak tahun awal-awal 1900-an. Jadi hebat ya teman-teman,
Betapa dari film kita bisa tahu detail sejarah yang luar biasa seperti iklannya Pepsodent. Dan ngomong-ngomong tentang iklan, Pepsodent juga sudah ada sejak zaman dulu loh iklannya itu. Sejak zaman TV itu masih hitam putih. Sebenarnya odol adalah salah satu merek pasta gigi Jerman yang dibawa oleh para tentara Hindia Belanda. Saat itu, odol adalah merek yang sangat terkenal dan banyak digunakan oleh orang-orang di Eropa. Tetapi meskipun merek ini sudah berpuluh-puluh tahun tidak beredar lagi di Indonesia, warga kita itu tetap menyebut odol ya sebagai kata untuk menyebut pasta gigi. Ya karena alasannya sih odol itu adalah merek pasta gigi yang termasuk pertama gitu di sini. Ya samalah dengan alasan kenapa kok semua merek motor yang ada di Indonesia itu disebut Honda. Entah itu Yamaha, Suzuki, ataupun Kawasaki. Pokoknya kalau motor ya disebutnya Honda. Atau merek pompa air, apapun mereknya ya disebutnya Sanyo. Ya sama kayak odol itu, karena odol itu adalah merek yang duluan ada. Jadi orang terbiasa menyebut pasta gigi itu sebagai odol. Bahkan meskipun produk odol sekarang itu sudah tidak lagi ada di Indonesia. Dari cerita ini sebenarnya kita bisa belajar bahwa ada orang-orang yang membuat sebuah hal yang dulunya sulit, tidak efektif, repot, menjadi mudah. Ya kayak pasta gigi itu loh teman-teman. Yang awalnya dari remukan tulang ikan atau kerang dan mengaplikasikannya itu menggunakan ranting yang sangat repot dan butuh tenaga untuk mengaplikasikannya. Kemudian ada orang yang membuatnya menjadi lebih praktis. Ya coba aja bayangkan ya, kalau orang dulu itu mau gosok gigi, itu mesti nyari tulang dulu, kerja keras buat meremukkan, belum lagi wadah penyimpanannya kan, berat dan rawan pecah. Tapi ya kita berterima kasih ya kepada penemu-penemu yang kemudian muncul itu, yang membuat pasta gigi menjadi lebih praktis dan modern. Sekarang ini pasta gigi menjadi lebih mudah digunakan, wadahnya juga dalam bentuk tub yang aman dan ringan, ya pokoknya menjadi lebih baik lah. Ya juga sudah dijual di mana-mana, di warung ada, di Indomaret ada, dan harganya juga lebih terjangkau. Anyway, semoga cerita ini bisa membuat kita terinspirasi dan suatu ketika kita bisa menjadi orang yang seperti itu, yang berguna, yang gara-gara kita, orang-orang itu jadi terbantu. Dulunya repot, tapi gara-gara sesuatu yang kita ciptakan, kemudian orang-orang itu menjadi terbantu. Demikian tampilan kali ini, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe konten ini, serta nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan info-info yang Agung Channel berikan selanjutnya. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum